Lapindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Ayah Nupus, ini Lapindo Malam, selengkapnya. Ya pemirsa, kondisi arus lalu lintas penyeberangan kendaraan di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten ramai. Peningkatan volume kendaraan dan penumpang terjadi pada H-2 Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Merak, Banten. Jumlah kendaraan roda 2 yang telah menyeberang mencapai 1.406 unit. Kendaraan roda 4 mencapai 6.027 unit. Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten pun menerapkan 3 skenario dengan menambah jumlah pengoperasian kapal yang sebelumnya berjumlah 28 akan ditambah menjadi 33 kapal untuk mengurai kepadatan arus kendaraan. Dua hari jelang Natal, pemirsa, stasiun Pasar Senen Jakarta dipadati penumpang. Langkah antisipasi pun telah dipersiapkan PT KAI untuk hadapi lonjakan penumpang. Stasiun Pasar Senen dipadati oleh warga yang berpergian di musim liburan Natal dan Tahun Baru. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang di masa libur Nataru, PT KAI telah mempersiapkan kereta api reguler dan tambahan. PT KAI persiapkan 38 kereta api jarak jauh yang diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Kereta ini beroperasi mulai tanggal 19 Desember hingga tanggal 5 Januari 2025 mendatang. Nah pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Indra Setiabudi yang telah berada di lokasi. Ya, selamat malam Indra, apakah Stasiun Pasar Senen hingga malam ini masih ramai calon penumpang? Ya, selamat malam Ayah dan juga pemirsa, dapat kami informasikan update terkini di 2 hari jelang Natal dan dilangsungkan dengan lanjutkan dengan Tahun Baru 2025 yang mana pantauan kami hingga saat malam hari ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta, dan bisa saksikan di belakang saya sudah mulai kembali ramai, mengingat sebentar lagi di jam 20.55 ini ada keberangkatan kereta api Singaraja jurusan Blitar dan dilanjutkan dengan pada pukul 22 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini kereta Mataram menuju Solo Balapan. Dan dapat kami informasikan juga memang animo masyarakat cukup tinggi, mengingat 2 hari lagi jelang Natal ini masyarakat biasanya melakukan aktivitas yang melakukan bertemu sanak saudara di luar Jakarta maupun juga sekedar berwisata. Ayah, dan dapat kami informasikan juga secara keseluruhan pada pagi hingga malam hari ini setidaknya Daob 1 Jakarta memberangkatkan sebanyak 23.000 lebih berangkatan penumpang keluar dari Jakarta menuju kota tujuan. Dan dapat kami informasikan juga terkait kota-kota tujuan ini masih dipegang di kota Yogyakarta, Pasar Turi Surabaya, Purwokerto, dan Purworejo, dan juga Kutoarjo. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya dari keseluruhan tiket di kuota dalam tanggal 19 Desember hingga 5 Januari ini yang disiapkan Daob 1 Jakarta ini sebanyak 743.904 tiket. Namun hingga pada malam hari ini sudah terjual sebanyak 415.000. Yang mana tinggal berapa persen lagi begitu, hampir keseluruhan sudah dibeli masyarakat, mengingat memang momen ini sebagai momen berkumpul sana keluarga maupun juga berwisata, Ayah. Dan dapat kami informasikan juga terkait puncak, Ayah dan juga pemirsa, akan jatuh pada esok hari, tepatnya di tanggal 24 hingga 25 Desember 2024, yang mana masyarakat lebih memilih pada malam hari ini karena untuk menghindari kepadatan maupun juga keramaian begitu, mengingat esok hari ini menjadi salah satu puncak arus mudik di momen Nataru pada periode 2024-2025, yang mana memang hingga malam hari ini keamanan terus semakin meningkat begitu, mengingat puncak arus mudik di momen Nataru ini akan berlangsung esok hari, 2 hari ke depan, yang mana kepolisian melakukan sweeping begitu untuk memastikan kenyamanan bagi masyarakat ataupun penumpang melakukan kegiatan bermudik begitu. Dan dapat kami informasikan juga, Ayah dan juga pemirsa, yang bagi Anda yang melakukan kegiatan bermudik di momen Nataru, dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan juga pastikan barang bawaan Anda tidak berpindah tangan. Sementara itu dapat kami informasikan, Ayah,
Kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Stasiun Senen. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sementara itu kepadatan penumpang terjadi di Stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur pada H-2 Natal, Senin pagi tadi. Selain dipadati penumpang yang akan berlibur di kawasan Bandung, kereta cepat Wush juga dimanfaatkan siswa sekolah untuk melakukan perjalanan edukasi mengisi liburan. Lebih dari 10.000 penumpang kereta cepat Wush diberangkatkan dari stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur pada Senin pagi. Antrian penumpang terjadi sejak jadwal keberangkatan pertama. Lonjakan penumpang diperkirakan terjadi hingga malam hari. Selama libur Natal dan Tahun Baru tercatat 115.000 penumpang melakukan perjalanan menggunakan kereta cepat Wush. Rata-rata 22.000 penumpang per hari. Tiket yang sudah terjual untuk keberangkatan hari ini ada di sekitar 10.000 tiket ya. Dan memang penjualan masih terus berlangsung karena banyak juga penumpang yang melakukan pemesanan secara go show karena tiket Wush tersedia jadwalnya cukup banyak, mencapai 48 perjalanan per. Sementara jelang dibukanya stasiun KCIC Karawang, pemesanan tiket sudah bisa dilakukan sejak kemarin dengan harga tiket mulai dari Rp125.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Rekayasa lalu lintas pemirsa diberlakukan di kawasan Puncak selama libur Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan. Satlantas Polres Bogor menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas di kawasan Puncak selama libur Natal dan Tahun Baru. Di antaranya penerapan one way yang diterapkan dari arah Puncak menuju Jakarta atau sebaliknya dan diberlakukan secara situasional mengikuti volume kendaraan yang melintas. Kemudian penerapan ganjil genap diterapkan dari tanggal 25 hingga 31 Desember 2024. Sistem ganjil genap akan diberlakukan di dua lokasi utama. Yang pertama, arah Simpang Gadok Jalan Raya Puncak sampai Simpang 4 Tugu Lampu Gentur, Kabupaten Cianjur. Kemudian yang kedua, arah Simpang 4 Tugu Lampu Gentur, Kabupaten Cianjur sampai Simpang Gadok Jalan Raya Puncak. Dan nantinya pada malam perayaan Tahun Baru 31 Desember 2024 akan diadakan Car Free Night, di mana nantinya sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat, kendaraan roda 4 yang akan menuju puncak dilarang melintas. Selanjutnya pukul 22 hingga 00.30 waktu Indonesia Barat akan dilakukan penyekatan untuk kendaraan roda 2 di 6 titik. Di antaranya jalur arteri Pasir Angin, Simpang Megamendung, Simpang Lokawiratama, Pasar Cisarua, Simpang Taman Safari, dan rest area Gunung Mas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, setelah aksi pemerasannya viral di media sosial, seorang joki penunjuk jalan di kawasan Puncak Bogor ditangkap polisi. Joki pelaku pemerasan diketahui mematok tarif hingga Rp850.000. Pak, Bapak bilang seikhlasnya Rp850.000, mending saya jalan sendiri. Masyarakat yang akan alternatif, saya tanya, Bapak mau dibayar berapa? Bapak bilang seikhlasnya. Setelah aksi pemerasannya viral di media sosial, seorang joki penunjuk jalan di kawasan Puncak Bogor ditangkap polisi. Rp850.000, mending saya jalan sendiri. Iya. Saya juga udah 2 jam udah muter-muter sih, Pak. Tak tanggung-tanggung, pelaku Cecep Nuridin meminta bayaran hingga Rp850.000. Sang joki yang merupakan warga Megamendung ini memaksa dengan mematok tarif yang diminta. Setelah ditangkap, pelaku pun meminta maaf atas perbuatannya. Izin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada wisatawan dan masyarakat Puncak, khususnya kepada pemilik akun TikTok Bilibra atas kejadian video viral. Polisi memastikan Cecep Nuridin yang saat ini ditahan di Polsek Cisarua Bogor akan diproses hukum lebih lanjut. dia juga sudah mengakuinya, maka dari itu kami akan melakukan proses hukum lebih lanjut. Masyarakat yang akan ke Puncak jangan menggunakan jasa untuk mengantarkan lebih cepat.
Polisi mengingatkan agar pengendara tidak menggunakan joki saat akan berwisata ke kawasan puncak. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terendam banjir hingga membuat aktivitas warga lumpuh total. Banjir besar juga melanda Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan akibat hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir. Tim gabungan terus mengevakuasi korban banjir di Perumnas Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketinggian air belum surut, bahkan bertambah dari sebelumnya yang hanya 1 meter, kini mencapai 2 meter lebih. Banjir juga telah meluas ke 7 kelurahan di 3 kecamatan berbeda. Pemerintah setempat dan sejumlah relawan tidak hanya menyalurkan makanan siap saji, obat-obatan, dan keperluan sehari-hari untuk para pengungsi. Untuk bantuan ada dari Dinsos, tapi berupa makanan jadi untuk memudahkan pengungsi langsung siap saji. Selain itu apa lagi yang dibutuhkan? Kalau yang dibutuhkan para pengungsi, yang selain makanan jadi, obat-obatan seperti obat gatal, anak-anak juga butuh popok segala macam. Ribuan pengungsi tersebar di kantor kelurahan, rumah ibadah, serta rumah kerabat dan keluarga. Banjir menyebabkan aktivitas warga lumpuh total. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Kasi paciro kay bola na tatuhi daliwan kawadu anero pintuna jendelana. Rumah warga dan sejumlah kendaraan roda 4 terendam banjir di beberapa lokasi termasuk di wilayah Paciro Baru, Sulawesi Selatan. Banjir besar melanda wilayah ini akibat tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Selain merendam rumah warga, kondisi jalur Trans Sulawesi yang terendam banjir mengakibatkan kemacetan parah. Dari arah Sidrap yang mau ke Makassar untuk ini hari tunda masih dulu. Banjir bro. Tersesat. Sejumlah wilayah di Kecamatan Baru, ketinggian banjir bahkan mencapai lebih dari 1 meter. Hal ini pun membuat sejumlah warga harus dievakuasi. Das hujan dengan skala tinggi dan sedang itu melanda Kabupaten Baru sehingga air sudah mulai menggenangi di hampir semua titik di wilayah Kabupaten Baru. Antara lain laporannya sudah ada 6 kecamatan yang masuk laporan mengenai terjadinya genangan. Dan khusus yang cukup parah itu di Kecamatan Baru, itu ketinggian air di beberapa tempat rata-rata sudah di atas 1 meter, 100 sampai 120 cm. Tim SAR Brimob juga telah melakukan penyebaran di beberapa titik banjir termasuk di Kota Parepare dan Kabupaten Baru untuk mengevakuasi sejumlah warga yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, nekat melewati banjir, seorang pengendara motor jatuh dan terseret arus banjir di Maros, Sulawesi Selatan. Bahkan seorang warga yang menolong ikut hanyut terbawa arus banjir. Evakuasi petugas bersama warga bergotong royong membantu pengendara sepeda motor yang terseret arus banjir di Jalan Poros Kelurahan Keleko Ala, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis. Bahkan saat motor berhasil ditarik, salah seorang warga yang membantu ikut terbawa arus banjir dan hanyut. Beruntung warga lainnya cepat berenang menolong korban.
Banjir melanda Kabupaten Maros ini sudah terjadi sejak beberapa hari lalu akibat luapan Sungai Maros. Banjir kini meluas merendam 12 kecamatan dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Untuk meringankan beban korban banjir, pihak kepolisian Polres Maros turun ke lokasi untuk memberikan bantuan berupa makanan dan sembako bagi warga terdampak. Di sini ada juga kasih makanan, nanti juga kita coba obat-obatan juga bantu kita. Pak, kalau dilihat sendiri lokasi di sini itu gimana kedalamannya, Pak? Jadi kedalaman di sini sekitar 80 cm mungkin ya. Jadi mudah-mudahan hujan reda, jadi segera surut kembali. Setiap tahun langganan memang dengan banjir bandang, tapi memang tahun ini yang terparah untuk banjir bandang. Kejadian banjir bandang ini sampai memutus beberapa fasilitas berupa jembatan. Update kami terakhir kemarin sudah ada 15 jembatan yang terputus. Saat ini belum ada laporan masyarakat yang mengungsi di posko induk. Kebanyakan masyarakat memilih bertahan di rumah untuk menjaga harta benda. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Boy Ruslan, iNews melaporkan. Anda masih di Sino Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, terdakwa Harvey Muiz divonis 6 tahun penjara dalam sidang vonis hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Vonis Harvey hanya setengah dari tuntutan jaksa penuntut umum dengan pidana 12 tahun penjara. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang putusan untuk terdakwa Harvey Muiz dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Muiz. Sebelumnya dituntut dengan pidana penjara 12 tahun dan denda 1 miliar dengan uang pengganti 210 miliar. Majelis Hakim juga membacakan untuk terdakwa lainnya, Direktur PT RBT Suparta dan Reza Ardiansyah selaku Dirut Pengembangan Usaha PT RBT. Jaksa penuntut umum mendakwa ketiga terdakwa melakukan korupsi hingga pencucian uang yang merugikan negara hingga 300 triliun. Kami lihat pertimbangannya seperti apa. Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan. Apakah nanti kita akan mengajukan keberatan terhadap harta tersebut atau tidak. Ini semua akan kami pertimbangkan dalam waktu 7 hari ke depan. Tunggu pertimbangannya dulu, salinan putusannya. Kami ada waktu 7 hari untuk pikir-pikir dan setelah itu kami akan tentukan upaya hukum apa yang akan kami lakukan. Ya pemirsa, sebelumnya saat pembacaan nota pembelaan atau pledoi, Harvey Muiz, suami artis Sandra Dewi, menangis lantaran sang istri menjadi pihak paling dirugikan, kehilangan karir dan pekerjaan. Ia juga menyatakan rasa terima kasihnya kepada sang istri yang telah mendampinginya selama 7 tahun pernikahan. Saat menyampaikan pembelaan pada sidang pledoi Rabu siang, Harvey Muiz berulang kali menyebut nama istrinya, Sandra Dewi. Dengan berurai air mata, terdakwa korupsi kasus timah ini menyebut istrinya yang paling terdampak akibat kasus yang menjeratnya. Harvey mengungkapkan istrinya telah kehilangan popularitas, nama baik hingga kehilangan pekerjaan. Ia juga menyatakan rasa terima kasihnya kepada sang istri yang telah mendampinginya selama 7 tahun pernikahan. Saya menjadi sadar bahwa anugerah terbesar dalam hidup saya itu adalah istri saya yang mulia. Sumpah yang kami ucapkan 7 tahun lalu untuk saling menjaga pada saat susah maupun senang. Kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, dijalankan dan ditunaikan oleh Sandra tanpa keluhan apapun. Kita pikir kita kuat yang mulia, tapi kita nggak ada bapaknya yang mulia. Sebelumnya dalam perkara kasus korupsi tata niaga timah ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 9 Desember lalu menuntut Harvey Muiz dengan pidana penjara 12 tahun dan denda 1 miliar rupiah serta uang pengganti 210 miliar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kasus korupsi timah yang menjerat Harvey Muiz dan Helena Lim menjadi perhatian publik dengan nilainya yang fantastis. Tak tanggung-tanggung, korupsi timah telah merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah menjadi perhatian publik.
Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsinya yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim dan suami public figure Sandra Dewi, Harvey Mois. Dalam kasus tersebut, jaksa juga menilai Harvey Mois telah melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menerima uang sebesar 420 miliar rupiah dari hasil tindak pidana korupsi. Istri Harvey Mois, Sandra Dewi, juga beberapa kali diperiksa jaksa terkait asal-usul aset dan dugaan TPPU yang menjerat suaminya. Namun di hadapan majelis hakim, artis Sandra Dewi membantah suaminya Harvey Mois yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi timah memberikan tas-tas mewah. Sandra Dewi bahkan menyebut ratusan tas branded miliknya merupakan barang endorse dari 23 toko yang ia promosikan. Sandra juga membantah mendapatkan hadiah mobil-mobil mewah dari suaminya di hari ulang tahunnya. Ia menyayangkan 141 logam mulia miliknya yang turut disita Kejagung karena bukan pemberian suaminya, melainkan endorsement sebagai brand ambassador sejumlah merek perhiasan dan hadiah dari keluarga. Sandra juga mengaku telah melakukan perjanjian pisah harta dengan Harvey Mois sebelum menikah. Tidak hanya Harvey Mois, Crazy Rich Helena Lim juga didakwa dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Jaksa mengungkap selaku manajer PT Quantum Skyline, Helena Lim membeli sejumlah aset menggunakan uang hasil korupsi. Di antaranya membeli tanah di kawasan Pantai Indah Kapuk dan Pluit, membeli rumah dan ruko di 2 wilayah yang sama, serta membeli 3 mobil mewah. Helena juga disebut memberikan fasilitas melalui tempatnya bekerja untuk suami aktris Sandra Dewi, Harvey Mois. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pameran lukisan Yos Suprapto yang rencananya digelar pada 13 Desember lalu mendadak ditunda. Yos Suprapto sebagai seniman berencana untuk mengambil langkah hukum untuk mendapat kejelasan dari penundaan yang dinilai dilakukan secara sepihak tersebut. Pameran tunggal pelukis Yos Suprapto yang dijadwalkan berlangsung di Galeri Nasional Indonesia Jakarta pada 19 Desember ditunda. Pameran ditunda secara mendadak meski persiapan telah dilakukan sejak setahun lalu. Penundaan bermula dari keputusan kurator yang ditunjuk Galeri Nasional, Suwarno Wisetrotomo, yang meminta agar 3 lukisan karya Yos disensor. Alasannya karena terlalu vulgar dan tidak sesuai dengan tema pameran. Menanggapi peristiwa ini, Yos bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengambil langkah hukum demi mendapatkan kejelasan mengenai kelanjutan dari pameran. Saya akan menggunakan pendekatan hukum, saya katakan tadi, ya. Dan ini tentunya tidak boleh sepihak. Saya akan melakukan dialog, ya, yang beradab dengan jajaran Galnas maupun Museum Cagar Budaya, ya. Dalam hal ini harus ada dialog 2 arah. Saya akan menanyakan, kalau ini tetap tidak bisa diakses oleh masyarakat luas dan tetap dikunci dengan alasan apapun juga, dan karya-karya saya tetap di dalam sensorship, lebih baik tidak perlu harus ada pameran. Itu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan pembatalan pameran lukisan seniman Yos Suprapto bukanlah ranah Polri. Yang jelas kalau memang ada kesepakatan antara kurator dengan yang akan melaksanakan pameran, posisi kita tidak dalam konteks itu. Tapi terkait dengan masalah keamanan, apabila memang ada permasalahan yang terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan pelayanan dari kepolisian, kita akan bantu. Turut menanggapi penundaan pameran seniman Yos Suprapto, Menteri Kebudayaan Fadlizon membantah pihaknya membredel pameran tersebut. Nah, kurator itu sudah
bekerja sama dengan senimannya memilih tema tentang kedaulatan pangan. Nah, di dalam proses akhirnya ternyata ada beberapa lukisan yang tidak sesuai dengan tema. Si senimannya memasang sendiri lukisan itu, bukan kurator. Jadi memasang sendiri lukisan-lukisan yang tidak disetujui oleh kurator. Nah, beberapa lukisan itu saya kira menurut kurator tidak pas, tidak tepat dengan tema. Ada yang tema yang mungkin motifnya politik, bahkan mungkin makian terhadap seseorang. Kemudian juga ada yang telanjang, itu juga tidak pantas. Saya kira kita semua sangat mendukung kebebasan berekspresi, tapi tentu kebebasan berekspresi jangan sampai melampaui batas kebebasan orang lain. Sebelumnya, lukisan karya seniman Yos Suprapto sempat dilarang dipamerkan dan mendapat kritik tajam oleh Kementerian Kebudayaan. Pameran pun terpaksa ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Keputusan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai 12% menuai reaksi dari masyarakat. Namun menurut pemerintah, aturan tersebut diambil dengan langkah-langkah perlindungan, terutama bagi penggerak UMKM. Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 12% awal tahun depan menuai reaksi dari masyarakat. Rencana ini melahirkan petisi penolakan yang telah ditandatangani lebih dari 113.000 orang. Tidak hanya itu, ratusan pemuda juga menyuarakan penolakan mereka di Jakarta dan meminta agar Presiden Prabowo membatalkan keputusan PPN 12%. PPN 12% katanya cuma buat barang mewah, menurut saya itu adalah pengaburan aja gitu, supaya meredam kemarahan teman-teman yang jadinya dianggap biasa aja nih naiknya gitu. Padahal ya itu cuma upaya-upaya pengaburan fakta. Ya, kita bisa lihat minyak yang 11% itu cuma minyak kita doang. Emang bisa minyak kita itu menampung semua kebutuhan demand dari masyarakat semua? Nggak mungkin. Meski PPN naik, pemerintah mengaku tetap melindungi masyarakat, terutama golongan kecil. Sejumlah langkah perlindungan juga telah ditetapkan, salah satunya bagi penggerak UMKM. Bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu akan dilindungi atau bahkan diberikan bantuan. Disinilah prinsip negara hadir. Ini asas keadilan akan kita coba terus, tidak mungkin sempurna tapi kita coba mendekati untuk terus menyempurnakan dan memperbaiki. Oleh karena itu, meskipun tadi disampaikan oleh Pak Menko undang-undang mengenai HPP, mengenai PPN 12% itu diberlakukan, selama ini pemerintah dan DPR di dalam mendesain undang-undang juga memperhatikan atau terus memperhatikan keperpihakan kepada masyarakat tersebut. Beberapa paket insentif kebijakan, yang pertama di sektor UMKM, itu pemberian insentif PPh final terhadap UMKM sebesar 0,5% yang berlaku selama 7 tahun. Itu apa bagi UMKM yang sudah mendapatkan insentif selama 7 tahun, diperpanjang masa waktunya 1 tahun. Pemerintah telah memastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Dalam aturannya, PPN 12% hanya dikenakan pada barang-barang yang dinilai mewah dan premium. Barang mewah yang dimaksud diantaranya rumah sakit kelas VIP, pendidikan standar internasional, hingga vitamin dan daging premium. Tim Liputan, iNews melaporkan. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% tidak akan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah.
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman memastikan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN menjadi 12% tidak akan berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Menurut Maman, hal tersebut karena barang yang dikenakan kenaikan tarif PPN merupakan barang-barang mewah dan premium. Yang dinaikkan pajak dari 11 ke 12, 1% ini adalah sektor bahan-bahan sembako yang premium, bahan-bahan makanan yang premium. Dari konteks UMKM dan juga masyarakat menengah ke bawah sama sekali tidak terkena dampak. Yang dinaikkan pajak 11 ke 12 itu bagi makanan-makanan yang premium, hotel-hotel kelas yang cukup tinggi, terkait transportasi umum. Enggak. Nah, poinnya saya mau sampaikan itu. Untuk meredam dampak kenaikan PPN, pemerintah sudah menyiapkan berbagai insentif, termasuk bagi para pengusaha UMKM seperti keberlanjutan insentif PPH Pinal UMKM 0,5% selama 7 tahun yang bisa diperpanjang. Sementara bagi para pengusaha UMKM yang baru mendapatkan insentif selama 2 atau 3 tahun masih diberikan jangka waktu 4-5 tahun ke depan. Maman juga menjelaskan kenaikan PPN menjadi 12% yang dimulai pada Januari 2025 nanti merupakan amanat dari undang-undang yang merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dan DPR pada masa pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Abdul Aziz Ainus melaporkan. Pemirsa, pemerintah melanjutkan kembali sejumlah kebijakan insentif dan subsidi bagi sektor properti di tahun 2025 mendatang. Langkah ini guna menjaga daya beli masyarakat kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses kepemilikan rumah. Seiring dengan penetapan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% pada tahun 2025, pemerintah juga telah menyiapkan beragam langkah antisipasi dan mitigasi dalam bentuk pemberian insentif dan subsidi kepada masyarakat dan dunia usaha. Dan salah satu sektor usaha yang mendapatkan insentif fiskal adalah industri properti, di mana pemerintah akan memperpanjang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP sektor perumahan pada tahun 2025. Fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak atau DPP maksimal 2 miliar rupiah dengan harga jual maksimal sebesar 5 miliar rupiah. Adapun pemberian diskon PPN 100% akan berlangsung selama periode Januari hingga Juni 2025 dan diskon 50% untuk bulan Juli hingga Desember 2025. Nah, bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak 2 miliar. Jadi 2 miliar ditanggung pemerintah, sisanya yang sampai dengan 5 miliar, 2-3 miliar, yang 3 miliarnya bayar. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait memberikan apresiasi kepada pemerintah yang melanjutkan kembali kebijakan insentif PPN DTP di tahun 2025 dan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dan persetujuan bangunan gedung atau PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Nomor satu, saya mengucapkan terima kasih karena di sektor kami ini pemerintah sudah konsisten ya mendukung program perumahan dari tahun 2010 ya. Terima kasih Ibu Menkyu. Dan untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah, melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik mencatat industri konstruksi telah memberikan kontribusi 10,06% terhadap produk domestik bruto, sedangkan industri real estate berkontribusi sebesar 2,32% terhadap PDB pada kuartal 3 tahun 2024. Selain itu, industri-industri pendukung itu juga akan ikut menikmati efek pengganda dari insentif PPN DTP sektor properti, sehingga diharapkan akan meningkatkan serapan tenaga kerja dan konsumsi rumah tangga.
Manchester United dipermalukan 3-0 oleh tim tamu Bournemouth. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Desa polisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana menangkap. Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan. Ya, pemirsa, usai kalah 0-1 dari Filipina, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Timnas Indonesia gagal target lolos ke babak semifinal ASEAN Cup 2024 usai takluk 0-1 dari Filipina pada laga pamungkas grup B di Stadion Manahan Solo Sabtu malam. Hasil negatif Muhammad Ferrari dan kawan-kawan tersebut menjadi catatan khusus bagi Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ditemui usai laga, Erick menegaskan akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Menurut Erick, meski ikut turnamen dengan membawa skuad muda, tetap ada target yang masih dipenuhi oleh STY di turnamen ini. Saya nggak bisa bicara per game, kan tadi saya harus evaluasi. Evaluasi semua, nggak mau salah-salahan, karena kesuksesan itu kan selalu saya bilang, karena programnya bagus, pelatihnya bagus, pemainnya bagus. Berarti coachin ada evaluasi, Pak? Coachin ada evaluasi berarti nanti? Pasti dievaluasi, orang coach Nova dievaluasi, coach Indra dievaluasi. Di kontraknya ada kok, semua pelatih wajib dievaluasi. Meskipun belum meraih hasil yang memuaskan, Erick tetap mengapresiasi perjuangan skuad Garuda di ASEAN Cup 2024. Kekalahan melawan Filipina disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kartu merah yang didapat Muhammad Ferrari. Erick juga menambahkan para pemain Timnas Indonesia yang berlaga di turnamen ini akan diproyeksikan untuk beberapa turnamen selanjutnya, seperti kualifikasi AFC U23 maupun SEA Games 2025. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Sindo Malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Saya Ayana Pus beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.